Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Anissa. Perkenalkan, nama Ibu Alfia Nurhayati, biasa dipanggil di sini Ibu Alfi. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran IPA Biologi kelas 7, 8, dan kelas 9. Hari ini kita akan belajar mengenai mikroskop. Adakah yang sudah pernah melihat mikroskop? Tahukah kalian bahwa banyak makhluk hidup di bumi ini yang tidak terlihat oleh mata kita secara langsung? Itu dikarenakan makhluk hidup tersebut berukuran sangat kecil. Makhluk hidup tersebut biasa disebut dengan mikroorganisme. Tempat hidup mikroorganisme terdapat di mana-mana, misal ada di dalam air, di dalam makhluk hidup lain, di udara, bahkan di dalam sebutir debu. Adakah yang tahu contoh dari makhluk hidup yang hanya kita bisa lihat dengan bantuan mikroskop? Ya, betul. Contohnya adalah bakteri. Selain itu ada juga alga atau ganggang. Jadi, apa sih mikroskop? Mikroskop itu adalah sebuah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil, yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Objek tersebut bisa juga berupa bagian dari makhluk hidup. Misal, kita ingin melihat sel darah merah yang berukuran kecil. Kita bisa menggunakan mikroskop untuk membantu melihat sel darah tersebut. Nah, untuk bisa melihat itu semua, kita harus tahu komponen-komponen mikroskop, cara menggunakan mikroskop, dan bagaimana cara melihara mikroskop. Oke, langsung saja di depan Bu Alfi, ini ada dua jenis mikroskop. Yang pertama adalah mikroskop monokuler. Mikroskop ini adalah mikroskop dengan satu lensa. Kemudian yang ini adalah mikroskop binokuler, mikroskop yang memiliki dua lensa okuler. Jadi kalau mikroskop yang ini kita hanya bisa melihat dengan satu mata secara bergantian. Kalau misalkan yang ini kita bisa melihat dengan dua mata sekaligus. Kemudian ada lagi selain dari dua ini jenis mikroskop yang bernama mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron ini bisa melakukan pembesaran hingga 2 juta kali lebih besar dari ukuran sebelumnya. Oke, kita masuk ke komponen-komponen mikroskop. Langsung saja. Oke. Kita pakai ini ya. Oke, bisa dilihat ini tampak samping. Oke, kita akan masuk ke komponen mikroskop. Jadi komponen mikroskop itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada bagian optik yang terdiri dari lensa, diafragma, kondensor, dan cermin. Yang kedua ada bagian mekanik, yaitu revolver, makrometer, mikrometer, lengan mikroskop, tabung, meja mikroskop, dan kaki mikroskop. Oke, yang pertama adalah lensa mikroskop. Lensa mikroskop itu terdiri dari dua lensa. Yang pertama lensa okuler yang berfungsi untuk melihat objek, lensa yang dekat dengan mata pengamat. Kemudian ada lensa objektif, lensa yang dekat dengan objek. Kemudian ada diafragma yang berfungsi untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya. Kemudian ada kondensor yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya. Nah, kita langsung aja ya. Ini ada spirogyra atau alga. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, ini ada penjepit yang bisa kita gunakan untuk menjepit objeknya. Kemudian ada meja yang bisa untuk kita geser sampai pengamat. Kemudian kita nyalakan. Nah, kita atur diafragmanya. Setelah kita mengatur diafragmanya, kita bisa melihat dan kita bisa mengatur fokus. Ini ada makrometer sama mikrometer. Makrometer berfungsi untuk menaik turunkan. Nah, setelah tepat, lalu ada mikrometer yang berfungsi untuk fokus. Nah, kalau kita ingin pembesaran yang lebih besar, kita bisa ganti pembesarannya dengan menggunakan revolver. Jadi di atas dari lensa objektif ini adalah revolver, berfungsi untuk mengganti lensa objektif. Nah, sampai bunyi klik. Kemudian kita bisa mengamati dan sambil kita cari fokusnya. Kalau sudah fokus, kita bisa mengamati. Nah,
Cara menggunakan mikroskop, yang pertama adalah nyalakan mikroskop dengan tombol on atau off. Kemudian putar revolver hingga pembesaran yang kita inginkan. Biasanya kita mulai dari pembesaran yang terkecil. Kemudian atur diafragma, kita ingin cahayanya seperti apa, terangkah atau kita bisa atur kegelapannya atau terangnya. Kemudian siapkan preparat, kemudian kita jepit, ya. Kemudian kita bisa menggunakan makrometer untuk menaik turunkan dan menempatkan di tempat yang kita mau. Kemudian mikrometer untuk fokus. Ya, setelah itu kita bisa mengamati, dan ketika kita ingin yang lebih besar, kita bisa mengganti jadi lensa yang lebih besar untuk pembesaran yang lebih besar agar bisa terlihat jelas. Oke. Nah, setelah selesai kita bisa matikan kembali, dan jangan lupa untuk mengambil preparatnya dan menyimpan kembali di tempatnya. Kemudian untuk terakhir adalah mencabut colokannya dan selesai. Terima kasih. Baik, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa sertakan pertanyaannya di WhatsApp. Bisa hubungi nomor yang akan Ibu berikan. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas worksheetnya. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.